Bab 3, metode penelitian, ada satu hal yang teman-teman harus pahami. Pertama, cara operasional. Jadi metode yang ada di bab 3 itu sebenarnya adalah semua penjelasannya di situ itu adalah cara operasional yang benar-benar teman-teman akan lakukan di lapangan. Karena metode itu bukan metodologi. Kalau metodologi itu ilmu tentang metode. Yang sering saya lihat justru mahasiswa itu bikin bab 3 metode tetapi terlalu banyak mengutip atau justru menjelaskan pendapat para ahli tentang sampling misalnya, tentang jenis penelitian dan seterusnya. Tetapi tidak jelas apa yang akan dilakukan di lapangan itu secara operasional seperti apa. Yang kedua, tujuan penelitian, jenis metode penelitiannya, dan teknik analisis datanya ini harus selaras. Ya, di sini sebenarnya yang paling penting dari bab 3 ini, pasti tentu ada nanti bagian yang lain yang penting juga, tetapi dasar yang paling penting dari metode itu adalah bahwa tujuan, jenis penelitian, dan teknik analisis data teman-teman itu cocok, relevan. Nah, apa saja pilihannya? Kita punya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini biasanya yang sering muncul digunakan di skripsi. Untuk kuantitatif ada jenis penelitian survei, ya, korelasional, kausalitas, dan eksperimental. Ya, sementara di jenis penelitian kualitatif ada studi kasus, fenomenologi, etnografi, analisis isi, dan ada beberapa metode yang biasanya sering digunakan oleh jurusan-jurusan tertentu. Misalnya penelitian sejarah, itu juga masuknya di kualitatif. Untuk kuantitatif, teknik analisis datanya ada deskriptif, korelasional, dan regresi linear. Sementara kalau kita berbicara kualitatif, ada teknik analisis data menurut Miles and Haberman, teknik analisis data interaktif, kemudian ada model Spratly, dan juga ada analisis isi, analisis tematik, analisis narasi, dan wacana. Tapi intinya apa? Tujuan, jenis, dan teknik analisis datanya itu harus cocok. Mas Sakti kasih contoh. Oke, saya akan kasih contoh yang paling mudah. Misalnya di sini saya ingin melihat survei tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, di sini jelas tujuannya adalah deskriptif ya. Tujuannya berarti untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berarti kemudian saya gunakannya survei deskriptif ya, dan teknik analisis datanya teknik analisis data deskriptif. Nah, itu adalah contoh bagaimana metode dalam bab 3 itu harus dibangun secara logis. Tujuan, jenis, dan teknik analisis datanya. Nah, Mas Sakti, saya belum terlalu paham soal ini. Tidak ada masalah. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu, tetapi paling enggak teman-teman tahu dulu logikanya seperti apa. Semoga membantu. Terima kasih.